Kemudahan berutang online membuat sejumlah masyarakat Indonesia tergiur. Namun tidak sedikit dari mereka yang tidak disiplin membayar hingga akhirnya terjerat belenggu utang. Hal itu terindikasi dari makin tingginya kredit macet yang angkanya mendekati 3%. Di tengah perekonomian yang cenderung lesu beberapa waktu terakhir, minat masyarakat mengakses pinjaman berbunga mahal yang mudah diakses alias pinjol makin meningkat. Hanya saja kenaikan animo pada pinjol tersebut sepertinya belum diikuti oleh kemampuan pembayaran yang baik. Berkaca pada apa yang terjadi di Amerika Serikat juga China yang terlanjur membiarkan pinjol dan pay letter menjadi bom waktu baru perekonomian. Indonesia bisa mengalami hal serupa jika tak buru-buru melakukan pencegahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur hanya kepada Allah Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Nah, dalam isu terbaru bahwasannya masyarakat Indonesia terutama banyak yang terjebak dengan sistem pinjam di sebuah aplikasi jual beli, yakni pay letter, di mana hutang masyarakat Indonesia ini hampir menyentuh di angka 26 triliun. Nah, tentu ini bukan sesuatu yang bisa kita anggap remeh. Tentu ini ada penyebabnya. Apa sebabnya dan apa solusinya dan bagaimana pandangan dalam Islam? Mari kita kumpas bersama dengan Ustadz Marty. Beliau adalah salah satu owner pakaian ya, memiliki bisnis. Mungkin beliau juga memasukkan bisnisnya di beberapa aplikasi jual beli. Nanti kita bisa berbagi ilmu dengan beliau dan mencari jawaban dan solusinya untuk mengupas tuntas hal tersebut. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz Marty, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya alhamdulillah baik dan sehat. Semangat juga. Alhamdulillah. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustadz Marty dan keluarga. Amin. Oh ya Ustadz Marty, di beberapa media cetak maupun media online ini akhir-akhir ini menyoroti begitu banyaknya masyarakat di negara kita ini yang terjerat hutang Ustadz. Hutang pada pay letter. Nah, ini kira-kira kalau menurut Ustadz penyebab utamanya apa Ustadz? Terkait dengan utang yang dilakukan oleh masyarakat, ini sebetulnya terkait dengan pemahaman dari masyarakat itu sendiri. Jadi kenapa mereka itu bisa terjerat utang melalui aplikasi pay letter? Itu terkait dengan mungkin cara pemenuhan kebutuhan atau memenuhi keinginan dari orang tersebut. Dan tidak bisa dipungkiri orang-orang itu memenuhi kebutuhan itu satu, memang dia itu pengen memenuhi kebutuhannya supaya kehidupannya itu terus berlanjut. Tetapi ada juga satu orang itu, mereka itu berorientasi bagaimana dia itu memenuhi gaya hidup terkait dengan yang berkembang saat ini. Misalkan yang lain teman-temannya bisa begini, kenapa saya tidak? Nah, ini malah pemicu terbesarnya orang-orang itu seperti itu. Karena gengsi berarti Ustadz ya? Ya, kemungkinan juga seperti itu juga bisa karena gengsi atau ada hal yang lain juga bisa. Jadi tidak serta-merta masyarakat ini hutang karena dituntut kebutuhan pokok, bisa juga karena hal tersebut. Ini wah luar biasa ini. Satu ilmu lagi bahwasanya tidak semua orang yang berhutang itu karena butuh, tetapi karena sesuatu yang lain. Masya Allah. Nah Ustadz, karena banyaknya masyarakat yang terjebak dalam kasus tersebut, mungkin ada solusi Ustadz agar ya masyarakat bisa terlepas lah dari perbuatan hutang tadi gitu. Ya, sebetulnya kalau kita itu mau mencari solusi, itu akar permasalahannya itu apa, kita mencari dulu. Terkait dengan, memang yang pertama adalah pemahaman dari masyarakat itu sendiri.
bahwa memang orang itu berperilaku menurut apa yang dia ketahui, dan yang diketahui itu kebanyakan eh, mereka itu mendapatkan informasi dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan bahayanya kalau kita itu hidup di era sekarang, era kapitalis sekuleris seperti ini, ya memang agak rancu. Sebab orang itu memahami perilaku di dunia itu kaya ngopo. Tapi nanti endingnya kalau mati mereka itu beranggapan masuk surga. Ini kan pemahaman yang agak rancu sebetulnya. Dan kita memang sekarang ini hidup di era kapitalis sekuler, jadi emang ya harus dipahami seperti itu. Dan akar permasalahan dari masyarakat itu ya mereka itu seperti yang kita sampaikan tadi, banyak orang yang menjalani hidup itu tidak didasari dengan keilmuan. Yes, pokoknya mereka itu hidup sesuai dengan apa yang diketahui atau informasi-informasi yang berkembang di masyarakat. Contohnya memenuhi kebutuhan itu ya rata-rata orang sekarang itu kalau hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup ini insya Allah juga cukup. Cuman yang besar itu karena informasi-informasi yang dia terima bahwa standar kemakmuran itu didasari oleh materi. Jadi ya mereka memakai standar materi ini untuk standar hidupnya. Bahwa level hidup dia itu dikatakan naik itu kalau pemenuhan materinya itu tercukupi. Maka agak memaksakan mungkin orang yang berpenghasilan yang Pas-pasan. pas-pasan saat ini, tetapi yang dilihat adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang lebih dibandingkan dengan dirinya, sehingga orang yang berpenghasilan lebih ini mereka itu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder, atau misalkan sepeda ya sepeda lebih baik, rumah ya lebih baik, kendaraan yang lebih baik itu, sedangkan standar yang untuk dia ini masih pas-pasan. Nah ini bedanya di situ. Maka terkait dengan pemahaman awal terhadap seseorang itu memang nanti yang menentukan eksekusi ke depannya itu seperti apa. Maka solusi terkait dengan permasalahan seperti ini ya pertama kita harus memahamkan dulu bahwa yang menjalani hidup itu adalah diri kita sendiri, yang tahu titik nyaman kita adalah diri kita sendiri, yang tahu penghasilan kita itu seberapa dan mau dikeluarkan seberapa itu ya diri kita sendiri. Seperti itu antara lain. Ya. Jadi harus pinter-pinter ngelola pemasukan dan pengeluaran ya Ustaz. Iya, saat ini seperti itu. Jadi kalau kita ingin mengubah suatu kebiasaan atau habit di tengah masyarakat, kita harus mengubah pola pikir Ustadz berarti. Ya, kalau saya mendasarnya di situ. Sebab dari pemikiran yang diterima oleh seseorang atau masyarakat itu nanti efeknya kepada perilaku, perkataan dan perbuatan mereka ke depannya seperti itu. Dia itu nanti mau menjadi lebih baik, kalau dia itu menerima informasi yang benar baik, ya nanti ke depannya hidupnya menjadi lebih baik dan lebih benar. Tetapi kalau dia itu tidak mau mencari pemahaman baru, gampang ora gelem sinau, yang diterima itu ya berdasarkan standarnya orang lain, ya hidup ke depannya ya agak berat. Hidup ke depannya agak berat seperti itu. Iya. Nah Ustadz, kalau kita berbicara tadi kan sudah problemnya kan banyak ya, karena ada kebutuhan pokok memang karena pemasukan yang kurang, terus adanya gengsi atau informasi atau pemahaman yang keliru. Iya. Nah lantas dalam Islam sendiri Ustadz, kira-kira pinjem melalui aplikasi, berhutang melalui aplikasi seperti paylater ini dibolehkan nggak Ustadz?
Ya, terkait dengan pandangan Islam itu sendiri terkait dengan hutang. Ini sebetulnya saya punya buku panduan yang sangat bagus ini terkait dengan kesalahan-kesalahan pengusaha, kesalahan fatal pengusaha itu mengembangkan bisnis itu dengan utang. Dan ini panduan buku ini tidak hanya berlaku untuk pengusaha, tetapi orang menjalani hidup pun ada. Menjalani hidup ini, kalau masih mengandalkan utang, ini hidup ke depannya juga semakin berat. Tidak hanya pebisnis saja, tetapi juga orang menjalani hidup tapi mengandalkan utang. Ya utang itu pisanan nombornya ya pena. Tapi untuk urusan berikutnya ini memberatkan. Salah satu tabiat buruk utang itu ya membayar kepastian dengan membayar sesuatu yang dengan ketidakpastian. Pasti yang dimaksud itu apa? Setelah mereka itu menerima hutangan, untuk bulan berikutnya dia itu pasti untuk membayar utang. Sedangkan penghasilannya untuk saat ini apalagi ya sesuatu hasilnya itu seberapa juga tidak pasti. Penghasilannya kadang naik, kadang turun. Nah, seperti itu gambarannya. Terkait dengan hutang ini, maka kehati-hatian dalam Islam sebetulnya. Kalau Rasul itu pernah menyampaikan, kalau hidup kamu itu sudah penak, sudah nyaman, ngapa harus kamu bebani dengan hutang? Itu salah satunya seperti itu. Dan terkait dengan pay letter ini, kalau kita melihat akad-akadnya, yang antaranya adalah akad tambahan utang, berarti ini kan bahasa yang disamarkan. Tambahan utang atau bunga dari pinjaman. Itu bahasa orang yang pengen mengambil keuntungan dari kita dengan istilah-istilah yang dibagus-baguskan, istilahnya seperti itu. Yang sebetulnya itu dalam pandangan Islam itu adalah riba. Nah, riba itu apa? Riba itu adalah tambahan dari pokok utang. Itu yang disebut riba itu seperti itu. Ya kalau orang Islam dikatakan ini utang, ada ribanya sekian, kira-kira penjenengan mau ambil atau tidak? Tentu menolak ini, menolak. Gambarannya seperti itu. Jadi ya orang-orang kapitalis sekuler itu sebetulnya dia itu mau memanfaatkan orang-orang yang punya satu pekerjaan, punya kemampuan, tapi dia itu tidak mau bekerja, ya mereka itu yang namanya pikiran kapital. Itu bagaimana bisa memanfaatkan orang untuk kepentingan dia itu bisa mengambil kapitalnya. Seperti itu. Maka dengan bahasa-bahasa gelembuan mereka, bahasanya seperti itu. Riba dikatakan dengan bunga. Dan masyarakat itu yang memang belum tahu benar, sebetulnya itu benar itu ya pernyataan itu harus sesuai dengan kenyataan, itu harus benar-benar tersampai kepada masyarakat. Ini benar sesuai Islam atau tidak. Nah ini harus dipahamkan kepada masyarakat. Iki riba apa bunga itu harus dijelaskan. Sebetulnya seperti itu. Kaitannya dengan pay letter ini terkait dengan ada akad-akad yang harus transaksi pinjam dulu dan pinjam di situ dikenai dengan bunga berapa persennya, yaitu sudah masuk kategori riba di situ. Maka itu saja sudah bisa mengharamkan bahwa pay letter ini adalah haram menurut Islam. Seperti itu gambaran terkait dengan pay letter. Baik Ustadz, karena waktu membatasi kita, terima kasih atas ilmunya dan mudah-mudahan ini dapat membangun pola pikir masyarakat yang masih suka menggunakan aplikasi jual beli untuk berhutang. Semoga bisa meninggalkan, karena secara hukum memang itu diharamkan oleh Islam. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz atas ilmunya. Semoga ini bermanfaat untuk saya pribadi dan semua teman-teman yang ada. Nah, untuk teman-teman yang di luar jangan lupa like dan subscribe dan juga di-share ke teman-teman yang lain agar ilmu-ilmu yang bermanfaat ini bisa menjangkau ke saudara-saudara kita yang di luar sana. Akhirul kalam dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.